Match yang enggak terakhir, match yang kelima. Ini dia. Sanhok. Gue ingetnya 5 match ya. Iya, gue juga inget 5 match. Ternyata kita diberi tugas lebih hari ini ya. Iya. Di 6 match ya. Wah, gue kira hari ini 5 match loh. Lo tau gak? Gue kira juga hari ini adalah hari Jumat. Atau hari ini? Kamis. Karena Karena kan biasanya kita memulai di Selasa, Rabu, dan iya. Jumat, Sabtu, Minggu. Ternyata hari mulainya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pas, jujur. Ini kalau zona kayak gini. BTR, jelek-jelek ya Pas. Apa besar? Harusnya. Paling tinggal ngebersihin daerah bukitnya dulu. Iya, dari Hatin naik ke atas, mengclear ke area IND, ratain OR, ratain semua lah pengennya BTR ya. Dapetin berarti total 60 kill WCD. Amin. Amin. Ya. Wow, 60 kill ya. 60 kill. Seakan-akan tim lain tidak berperang, Wolvi. Baris mereka. Baris. Ayo anak-anak maju, tak. Pulang back to lobby 1. Aduh. Wah, makin rame nih. Kita intip dulu. Udah berapa nambah like-nya? 183.000. Oh my god. Kalian luar biasa. 183.000 amazing like yang kalian berikan di hari ini tentunya. Betul, memang kalian the best dari the best dah. Pokoknya the best dari the best semuanya. Pokoknya yang terbaik. Ya pokoknya kalian yang terbaik lah. Komunitas kita tuh kalau diurutin ya. Bentar ini kan perangnya kayaknya masih agak lama. Jadi kita bahas komunitas dulu aja. Komunitas kita kalau diurutin itu paling banyak di Indonesia. Betul. Habis itu ke India. Betul. Habis itu mungkin ke Malaysia atau ke Thailand dulu. Kalau nggak salah Malaysia dulu deh. Malaysia dulu baru Malaysia Thailand. dulu, betul. Baru ke Vietnam. Iya dong. Atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan lebih ke universalnya, Ya. lebih ke globalnya. Kita ngomong per komunitas ya. per komunitasan aja, region-region yang ada. Kayak Thailand dulu deh, baru Vietnam deh. Thailand dulu baru Iya, Vietnam. kalau nggak Oke. salah ya. Berarti Vietnam itu ada di posisi kelima. Ya, jadi emang komunitas kita tuh paling banyak, paling kompak. Dan gua harap kekompakan kita ini menuju ke arah yang positif, bukan ke arah yang Betul. negatif. Kita kompak secara positif ketika ada sesuatu yang mungkin kurang mengenakan terjadi. Kita bukan yang besar-besarkan, tapi kita lepaskan. Kita Betul. let go, kita move on, fokus ke positifnya. Yes, karena kan yang ingin kita lihat adalah permainan bagus dan maksimal yang dilakukan oleh tim-tim dari Indonesia. Betul. Apapun hasilnya kita harus bersyukur, kita harus apresiasi apa yang mereka lakukan. Karena mereka juga berjuang, memberikan yang terbaik juga. Nggak ada tim yang pengen tusun, nggak ada tim yang pengen kalah, nggak ada tim yang nggak pengen juara. Betul, Ketika- karena tidak ada satupun yang sempurna. Nah itu dia. Tapi baik lagi ya, untuk BTR kali ini memang bisa dibilang mereka memulai PMWL Grand Final ini dengan tempo yang kurang baik. Oke. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka ini bukan tim yang gampang, bukan tim yang ketika jatuh itu dibawa terus. Yap. Ketika mereka jatuh, mereka kembali lebih kuat lagi. Yes. 2 kali kurang bagus, game pertama tusun, game kedua papan tengah, game 3 chicken, game kedua Luxi menunjukkan permainan dia dan kenapa dia bisa dibilang salah satu pemain terbaik di dunia. Solo squad maju ke depan, dapetin 6 kill, masuk nomor 2. Betul, dan sekarang beda poinnya berapa antara Box dan BTR, Flo? 25. 25 poin saja, berarti 6 kill atau 5 kill. 5 kill. 4 6. dong. Hah? Kan Chicken, kalau Box Oh, tusun iya. kan jatuhnya dapat 1 placement point. berarti chicken dan 5 kill. 6 lah. Oke lah. 6 kan box kalau tusun pun 1 poin. Oh iya. Anggaplah Box juga dapat 1 kill point. Iya. 7. Nambah Anggaplah box lagi. dapat 2, 8. Terus Nambah, aja pasang terus hitung nambah aja. lagi. Sampai kapan kau ngada-ngadain terus? Oke, tapi dari BTR sudah mulai berkumpul semuanya. Bahkan OR sudah mulai naik ke arah tebing ini. Iya. Melihatnya nggak ke arah TSM ya. Nggak ke arah IND, tapi ngelihatnya tuh langsung ke arah BTR. Betul. Kita bakal kayaknya pergerakan. Ini mungkin 2 tim yang bakal di-highlight lah. Ada tim BTR dan juga tim Box. Mungkin mereka sedang kejar-kejaran poin juga. Dan bagi teman-teman yang lagi melihat di bawah ada aset yang keluar. Peak Viewer Milestone juga. Ini menunjukkan satu event di mana ketika kita sudah mencapai 1 juta Viewers. penonton atau viewer ya. Dalam satu saat yang bersamaan. Secara global, semua bahasa, semua streaming platform digabung. Teman-teman semua pemain PUBG Mobile sedunia bakal mendapatkan 6 kotak secara gratis dan ya bisa dibilang secara free ya. Gue yakin sih tembusnya nanti di hari Sabtu.
Sabtu. Pas malam Minggu. Ya, itu dia. Banyak yang nobar, banyak yang apa-apa. Wah, itu pasti bakal pecah banget, bakal rame banget seperti di menit kelima ini. Sudah mulai ada yang perang, tapi Microboy tertangkap. Tadi Mavi yang berada di arah bukit berhasil mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Microboy yang berhasil ditumbangkan, tapi kali ini kita bakal menyorot TSM dan juga IND terlebih dahulu. Sudah saling melakukan pick, beberapa granat sudah mulai dilempar. Ada backup fire dari arah sebelah kanan. IND cukup rapi dalam memberikan backup fire ke arah pemain mereka yang sedang terkenok. Dan Luxi bermain dengan Kar 98-nya. Iya, akhirnya terlihat juga sniper dari seorang Luxi. Tapi baik lagi di map yang Kecil. agak kecil. Jarang terlihat sniper juga dimainkan di map ini. Tapi dari Luxi mungkin antara terbatas tembakan atau dia pede banget. Betul. Dan kalau ngomongin Sunhawk ya, kemarin begitu kita nge-cast sebuah turnamen, ada satu buah tebing yang tidak diduga-duga ternyata bisa dipanjat oleh Zai. Itu dia, gue ingat. Itu yang di antara bootcamp dan juga Paradise betul. Itu batu gedenya itu bisa naikin kalau dipaksa di ujung siku-sikunya kan. Betul, dan itu susah banget emang naiknya. Hoki-hokian juga kan. Bener-bener susah. Harus bener-bener pas banget, lompat-lompat naik ke atasnya supaya bisa naik ke posisi yang kemarin ditempatin sama si Zai. Betul, tapi balik lagi. Formasi yang suka dipakai itu gampang kebaca. Betul. Jangan sering-sering pakai trik-trik yang lama. Yes. Trik lama tuh udah out of date. Ya, udah tidak update lagi. Dan sepertinya hiraukan dulu yang terjadi di turnamen kemarin, karena sekarang kita bakal melihat ke arah RRQ yang sudah mendapatkan daerah tebing ini dan sudah mulai memantau tim IND yang ada di bawah mereka. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim RRQ. Mereka tampaknya masih bertiga juga bakal spray down ke arah tim TSM yang lagi sedang berusaha naik ke atas perbukitan. Tapi dari seorang Beer 11 bakal tumbang lagi kali ini ya. Bakal kenok dan Jonathan kini bakal langsung maju juga, tapi dari seorang G9 bakal coba beradu dengan Clutch God yang langsung kiri kanan menghindari peluru dari seorang G9. Langsung mengambil cover di balik satu pohon. Tapi dari D2E dan juga Ernie tampaknya lagi berusaha motongin mereka. Akan di HBD kali ini kita bakal ada seorang D2E malah reload tadi barusan, dan Jonathan bakal menumbangkan D2E dipulangkan langsung ke arah lobby. Kita bakal lihat dari Ernie membuka posisi dia dan bakal dinokin juga harusnya ini. Dinokin dipulang ke arah lobby, menyisakan satu player lagi. G9 seorang diri bertahan kali ini ya. Misplay kayaknya ya dari RRQ tadi, tidak terlalu kompak. Kita lihat setup yang mereka lakukan untuk nge-defense posisi mereka setelah mendapatkan push dari tim TSM, bahkan malah kehilangan 2 player terlebih dahulu. G9, wow, udah nggak punya helm lagi. Disudutin banget di arah tebingnya. Kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, maju nggak bisa, lompat pun pasti bakal mati. Iya, kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari tim TSM juga tampaknya memiliki high ground advantage-nya. Menahan pergerakan dari tim RRQ dan tidak membiarkan mereka lewat. BTR gue penasaran sih mereka lagi di mana, karena tadi kan mereka sempat mengisi Hatin, harusnya sudah main ke atas bukit. Harusnya. Biasanya mereka ini tempatnya BTR nih biasanya. Yang biasanya diambil sama BTR, tapi wah. Oke. Oke, itu gue jujur agak nggak nyangka sih pulang ke lobbynya kayak gitu ya. Wah, itu kayaknya best moment sih, best bloopers. Tapi makanya cukup mengesankan ya. Dari tadi yang IND nabrak di HBD 3 orang langsung mati 3. Terus tadi ya barusan tadi kejadian tadi ya. Terus ada momen apa lagi tadi ya, yang Luxi solo tadi kan. Betul. Wah, Yudu rotasinya kayak BTR zaman dulu. Iya. Tempo dulu. Hati-hati, tertangkapnya itu di Hatin biasanya. Iya, karena ada RCS sama main pinggir. Harusnya bisa dapetin ke arah Yudu RCS-nya. Wah, box. Apakah mereka menjadi Dr. Break? Maybe. Karena mereka udah mulai lebih hati-hati. Ya, ini dia. Ketika lo udah berada di posisi puncak dan ingin mempertahankan poin lo, nurunin tempo itu sebuah kesalahan. Nah, harusnya lu gaspol terus. Ketika yang dari tim box tampaknya mau jadi Dr. Break atau Dr. Pimai kali ini. Tapi lemparan bom hampir menumbangkan tim IND. Dan untungnya tim IND kali ini masih bertahan. Tapi keluntang-keluntung asap dilempar masih bisa menjaga posisi mereka. Slayer lagi berusaha menahan gempuran dari tim Ulu kali ini. Ya, dan akan dilempar lagi granat balasan ke arah seberang bukitnya dari arah belakang Winter. Wah, gokil juga Winter ngelemparnya ke arah teman sendiri. Temennya di bawah ternyata. Di bawah, bukan di atas bukit pasta. Iya, gua linglung dari pas, wah gila juga nih dia ngelempar ke arah teman. Tapi nggak mungkin juga pas gua amatin lagi ternyata temannya berada di bagian bawah. Dan tadi lemparan granatnya juga berhasil kena ke arah Snacks. Lumayan. Kita bakal kali ini pergerakan dari tim Ulu juga bakal menuju ke arah bawah, di mana tim IND masih bertahan menahan gempuran tembakan lawannya. Pelan-pelan bakal menuju ke arah bawah. Kita bakal pergerakannya juga sudah
pelan-pelan mendapatkan satu korban tambahan. Dan kali ini dari tim IND akan sedikit sulit sih. Split mereka terlalu jauh. Dan Mega juga sedang melakukan perang dengan tim Secret. Lemparan granat bertubi-tubi dari iShoot. Belum berhasil memulangkan Mega dan akhirnya dapat satu korban lagi. Vexa pun tersungkur. Lagi saling mengcover, tiba-tiba ada granat yang datang. Paradox. Ada dua pemain yang bakal nge-split kanan dan kiri. Paradox juga berhasil diamankan. Last man standing dari Mega. Berada di arah mana? Berada di arah daerah bebatuan ternyata. Di bawah. Wah, dapat satu korban, kita bakal dari tim Mega. Last man dapat kayak heal. Nggak ada healing. Armor juga pecah. Rex bakal selempar ke arah bawah. Dadah, tim boy. Puluk kelentung belum nyampe bawah tapi memberikan damage dan memulangkan tim Mega sambil berdiri dia pulangnya tadi, men. Mati berdiri, cuy. Mati berdiri, kekaget dia ada bom tiba-tiba. Terkejoet Terkejoet tadi ya. Terkejoet abis-abisan. Wah, dekat bootcamp lagi tuh. Nyebrangnya gimana ya? Ini mereka telat loh rotasinya. Dan gue yakin di bagian seberang udah dijagain sama OR. Karena biasa OR kan ngambil pinggiran-pinggiran sungainya. Enggak, malah OR harusnya terpush dikit sih. Tapi kita bakal fokus ke tim Ulu yang masih fight dengan tim IND juga bakal di-spray down oleh Hwashwan. Dan dapetin satu korban, cuma belum bisa dipulangkan. Slayer mulai pergerakan dari tim Ulu juga di bawah. Mulai terlihat lompat-lompat mencari informasi tambahan. Tapi tim Ulu bermain lebih defensif kali ini. Tembakan melontarkan juga hampir mengenai seorang Hwashwan. Tapi masih bisa menahan dan menghindari peluru-peluru panas dari tim IND. Betul, Winter berada di arah yang lain. Dua split setup dari tim Ulu. Sementara dari IND masih mencari informasi di mana pemain-pemain Ulu berada. Karena Ulu tinggal 3 pemain kan. Trends berhasil diselamatkan dari tim IND. Berarti mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Pintu sudah mulai dibuka. Kali ini granat akan coba untuk dilempar menuju ke bagian atas. Tapi ada rotasi lagi dari Slayer. Dan kita akan melihat sebuah replay dulu tadi. Wah, free. Free se-free-free-nya. Ini buy one get two. Malah nggak buy one, free two langsung. Bener-bener tembak itu gratis. Gratis tembakan untuk mendapatkan 2 kill. Iya, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim Ulu dan juga tim IND masih lanjut ya fight ya. Mereka berada di ujung zona, ini harusnya di kiri bawah berarti dekat arah Ruins dia, jembatan Ruins. Dan untungnya zona masih mengarah ke mereka. Ini keberuntungan luar biasa sih. Untungnya untuk saat ini, tapi nggak tahu kan circle ketiganya masih menguntungkan mereka atau tidak karena ini long fight parah. Dan posisinya Ulu jauh-jauh. Kalau Sin tertangkap nggak bisa di-revive. Ada tembakan ternyata dari Winter. Namun masih bisa tertutup oleh Bukit. Ada satu orang lagi nge-prone, ditembak lagi sama Winter. Mata yang sungguh jeli dari seorang Winter. Tapi lagi-lagi hanya cicilan damage yang diberikan. Belum ada satu knock yang dia dapatkan. Iya. IND bakal setup terlebih dahulu lagi. Sementara Trains masih bermain lompat-lompat di arah perbukitan ini. Belum ada beberapa knock. Wah, ditembak lagi dari arah lain. Ternyata ada Chelch yang sudah mulai bergerak. Dan zona masih dapat. Masih dapat juga. Sementara waktu ya kita bakal lihat kali ini dari tim Ulu. Masih menahan gempuran. Tapi zona pun sudah akan menghimpit dalam waktu 50 detik lagi. Dan tim IND harus menjaga perbukitan mereka. Betul. Wow, lihat BTR. Setup mereka di arah 2 tebing yang berbeda. Di bawah mereka ada TSM. TSM nongol, mati ini. Harusnya ya. Harusnya langsung tembak. Dan BTR tampaknya mengambil puncak tertinggi kali ini ya. Betul. Menjaga split puncak tertinggi. Mereka split berapa posisi? 2-2 harusnya. Microboy tadi barengan sama siapa dia ya? Yang di bagian depan tuh buat ngeliatin ke arah Camp Alpha. Microboy sama siapa tadi ya? Microboy Zuxi apa Microboy Ryzen ya? Pokoknya angle mereka tuh ke arahnya Camp Alpha. Harusnya 2-2, 3-1 sih. Antara dua informasi dia kalau BTR. Jarang mereka pisah itu satu-satu semua. Dan kita bakal lihat dari tim TS juga bakal rotasi lewatin tim box. Pas gila tim box mainnya pasif banget. Bener-bener mereka di pojok circle bahkan gak mau maju pas. Ini yang kita bilang tadi ya. Ketika tim berada di atas, diuji mental juara mereka. Wah. Apakah mereka bisa gaspol, nambah poin, atau mereka bakal lengah bermain defensif dan kehilangan poin. Kita bakal lihat nih ini. Betul. Apa ya, ini ujiannya box nih kali ini. Bener, karena balik lagi ngedapatin poin yang gemilang itu udah pasti diinginkan oleh semua tim. Tapi ketika mereka mendapatkan poin yang gemilang ini, apakah mereka bisa mempertahankan poin yang udah mereka dapatkan tanpa ada gangguan mental? Ngejar itu lebih mudah daripada mempertahankan di puncak. Betul. Makanya kalau udah dapat pertahankan dengan sangat baik ya. Betul. Poinnya. Oh, gue kira compound. Compound juga sih. Iya, compound juga kan. Kalau udah punya compound yang bagus, jangan pindah-pindah compound. Betul. Kecuali ditinggal sama circle. Circle betul. Circle-nya pindah atau ditinggalin sama circle-nya gitu kan. Ya, udah saatnya mencari compound baru. Betul. Dan kalau emang diperlukan ada compound yang diisi, kalau bagus tabrak. Rebut compoundnya, betul. Rebut aja. Kalau udah diinginkan ya rebut pokoknya. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Daripada setengah-setengah mati rotasi kan bahaya karena ke pick off tiba-tiba. Kayak gini nih kan. Ya.
Tapi ini geraknya hati-hati banget Ini sih. hati banget dari ya. sinergi. Dia pelan-pelan sih. Dia sambil mencari lokasi baru, dia pelan-pelan banget mencari. Dia scoutingnya tuh rapih mereka ya. Yes, dan Box, satu pemain mereka Knock tadi akan bertarung dengan tim Secret. Ada balasan tembakan, covering fire dari Brick. Tapi Luis sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara Secret masih berada di dalam zona. Walaupun harus bergerak sedikit, ada beberapa percobaan untuk menyelamatkan Yuhaik. Tadi lari langsung walaupun terkena tembakan. Tidak gentar dan tidak takut. Mereka saling mengcover satu sama lain. Lumayan low break dan tembakan Tesora Mato dari jarak jauh tampaknya berusaha untuk menjaga pergerakan dari tim Box. Dan TS masih berada di ujung ya. Pisah mereka dua tadi ya. Dua lewat jembatan, dua lagi menahan Blue Zone. Dan Break masih memiliki beberapa first aid. So masih aman juga sebenarnya waktu ini. First aid doang tapi. Enggak, dia ada band juga sih. Ada bandage, ada first aid 3, ada boostingan juga. Dan ini harusnya circle berapa ya? 3 ya? 3 ke 4 ini. Udah 4 malah. 4 ya. 4 menutup 4 ini. ke 5. Johnny dapetin 1 dari KOG. Oke. Dapetin KOG tadi langsung dipulangkan. Tumben. Nggak pakai lama ya, salah dipulangkan. Nggak pakai lama, ya. langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini dari tim Secret juga nggak mau nahan lama di belakang. Daripada mati konyol, mendingan nekat aja udah. lah kali ini ya. Ketembak biru-biru, bengkak-bengkak tuh ketembak glasier tadi ya. Lumayan, gue benci banget kalau ketembak sama glasier cuy. Nggak, ketembak badan nggak apa, muka kalau tembak. Tapi kita ngomong-ngomong ketembak, Ryzen ketemu kepala seorang Rex, ditembak, di knock, di headshot kali ini langsung tersungkur ke arah tanah. Betul, dan ini menjadi PR buat Box Gaming karena mereka nggak punya vehicle sama sekali, berarti mereka harus lari. Sementara pada saat mereka lari, gue yakin di bagian dalam circle-nya udah ditungguin sama beberapa tim. Betul, ditungguin pergerakan mereka. Tapi kita bakal lihat ya kali ini dari pergerakan beberapa tim juga, mereka yang berada dalam zona sangat enak. Dan yes, dari BTR bakal ditungguin juga. Box dari atas kan ya? Dari atas berarti antara ketemu RCS atau nanti bakal ketemuan sama Ryzen. Box. Oh iya, itu bakal tungguin sama Ryzen sih. Kalau Box dari dipulangkan oleh BTR tuh bakal jadi poin yang begitu manis ya. Mempulangkan tim di puncak. Ketika lu lagi mau ngejar mereka. Wah, seger itu. Udah bener-bener rivalitas banget ya. Betul. Waduh. Wah, kena cakep, bomnya langsung dilempar, cakep macam bunga. Ketembak. Kali ini enggak, masih bisa nge-hold di baik batu ya, masih nge-hold. Dan Chelsea dan juga Ulu saling nge-hold di ujung zona kali ini. Dan bener aja, ditembak, ditumbangkan, dipelanggar oleh seorang Ryzen kali ini ya. Oke, lemparan granat berikutnya kali ini. Waduh, dia ngelempar granat. Hampir aja saling memberikan trade, tapi KOG dipulangkan ke arah lobby. Oke, oleh Siapa tadi perangnya sama siapa? Siapa? Wah, kayaknya killnya cepet banget dan nggak penting masalah KOG-nya karena kita lihat Microbe dapetin 1 orang tadi. Betul, tambahan kill lagi dan kita bakal dari tim Chelsea masih bertahan juga di ujung zona, di push sama Ulu kali ini, tapi Ulu belum berhasil menumbangkan pertahanan dari tim Chelsea. Yurali pun pulang ke arah lobby, Luxi pun tertembak. Luxi pulang ke arah lobby kali ini ya. Berarti BTR tinggal 3 pemain yang tersisa di arah perbukitan. Dihajar main Velmotnya. Coba kali itu dari Valdus tampaknya sudah mulai tertekan juga pelan-pelan dan BTR masih mempertahankan high ground mereka. Betul, ini tinggal ngelihat circle kelimanya menuju ke arah mana karena Blue Zone keempat juga sudah mulai bergerak. Sementara TSM, pemain mereka kembali tumbang, 13 tim tersisa 40 orang yang masih bermain. Lempar granat ke tengah jalan di mana ada orang yang sedang melakukan rotasi tapi Swan berhasil masuk ke arah broken wall-nya. Blue Zone sudah mulai bergerak dan ditahan oleh Ultron. Dia harus melakukan boosting terlebih dahulu. Step sudah mulai terdengar. Ultron cukup tenang tapi di bagian belakang akan ada perang juga. Ternyata perang dari berbagai sisi dan dari Swan tidak ingin bergerak. Dia masih ingin menahan di arah broken wall ini terlebih dahulu, tapi sepertinya dari arah Chelsea mereka masih ada beberapa utility yang bisa dilempar. Bergerak masuk dulu ke arah zona. Hindar dia. Udah pindah. Tapi break juga bakal tumbang oleh tim BTR. Bener aja, Box bakal tumbang 2 pemain mereka oleh tim BTR. Kill yang begitu manis masuk ke tim BTR. Tinggal lagi tinggal Pimai ngehealing di luar. Oke, berarti tinggal last man standing dari Box Gaming yang berada di arah Blue Zone, berusaha mendapatkan placement terbaik mereka. Padahal masih 13 tim yang tersisa. Ultron sungguh nekat, dia bakal terobos. Jump shoot yang gagal dikontrol, dimainin dan dipulangkan ke arah lobby. Langsung saja 1 tim kembali hilang. Bahkan kali ini 2 tim hilang secara bersamaan. 11 tim yang tersisa dan Yudu berhasil ditumbangkan oleh Bigetron. Ryzen di belakang mau dipush juga oleh tim Valdus. Tampak Ryzen harus kabur, Zux juga harus menghindari fight dan Yudu bakal pulang full oleh Ryzen. Tapi kita bakal lihat dari beberapa player-player BTR mulai ditekan dari seluruh arah yang berbeda karena mereka split tadi ya. Betul. Wah, Martin cakep banget lemparan bom seorang Microboy. Kayak makin hari makin jago lempar bomnya. Dapat 1 lagi Velmot.
Zuxi yang berada di balik batu tiba-tiba muncul dan mengejutkan Velmot. Satu tumbang, satu knock dan masih berusaha untuk di-revive. Last man standing masih bertahan kali ini Microboy. Akan langsung nge-push menuju ke pertahanan dari tim Valdus. Bersembunyi di balik smoke. Jump shoot dari atas dan rata. 13 kill men untuk BTR di posisi ke-9. Sementara waktu ini kita bakal lihat apakah BTR bisa mengembalikan performa mereka. Tampaknya robot sudah selesai dimodif, sudah selesai di setting. Oli udah panas, tinggal gaspol kali ini. Betul, ini match yang kelima mereka udah mulai panas. Sepertinya lemparan granat menuju ke bagian bawah. Tapi sepertinya ini bakal tetap maksa untuk menuju ke bagian atas. TSM bakal melakukan fight. Dua pemain berhasil diamankan. Satu tumbang dipulangkan menuju ke arah lobby. Last man standing berada di bagian bawah. Namun belum ada push lanjutan dari IND. Sementara TSM bakal menahan langkahnya di bagian high ground. IND pun rata ke arah lobby. 7 kill dari Ryzen. Seorang diri 7 kill man. Itu jumlah kill yang lu kumpulin setim rame-rame biasanya. Gokil. Super Ryzen. Super Palamanggis. Palamanggis. Super Ryzen Palamanggis. Kalau kata on the go? Oh itu ya, Super Ryzen Palamanggis. Enggak, Palamanggis deh. Palamanggis dong bilangnya. Iya, kalau kita kan Super Ryzen. Kalau digabungin Super Ryzen Palamanggis. Berarti dari masukan semua caster ya? Iya. Super Ryzen Palamanggis. Kalau kita ngerti bahasa Thailand, kita bakal tahu apa yang diberikan caster Thailand julukan ke arah Ryzen-nya itu apa. Oke. Oke, tapi kita bakal fokus ke arah fight terlebih dahulu. 6 tim yang tersisa kali ini. BTR lihat tinggal berapa poin lagi untuk 12 mengejar poin lagi, ketertinggalannya man. karena Box Gaming itu belum ditambah sama placement point untuk Bigetron. Tapi Box Gaming masih hidup. Masih healing, tapi berapa lama dari Box Gaming bisa bertahan healing ini? Karena harusnya dari Box Gaming tinggal Pimai healing di luar juga. Ini dari zona ke-6 harusnya udah sakit Bentar banget lagi sih. rata sih harusnya boxnya. Udah mati. Rata. BTR ngejar. BTR ngejar. BTR ngejar, let's go BTR. BTR. Waduh, lempar granat lagi menuju ke arah bawah. Kali ini hampir saja melewati tebing ini. Namun sepertinya dari OR juga cukup kewalahan untuk bergerak ke arah circle. Damage dealer ya, Ryzen 1500. Ya hampir 1500. 1497. Kurang lebih ya. 3 lagi tuh. Iya kan, 3 damage lagi 1500. Seorang diri. 7 kill. 7 kill. Di luar rata-rata itu. Jauh. Di atas Tapi rata-rata. emang Ryzen ini ahli damage sih. 0 kill 1000 damage pernah dia? Pernah. Di PMCO. PMPL kan? PMCO. PMPL juga pernah bukannya ya? Enggak. Oh iya itu PMCO. PMCO yang iya benar. dia keluar ngomong gini, nggak dapet kill aku, Iya, 1000 damage 0 kill katanya. Killku mana cowok di maling. Dimaling di revive, tapi kita bakal dari BTR nambah kill, tambahan lagi. Nomor 4, 8 poin, tambah 14, BTR dapat 22 poin. Sekarang juga ini minimal 22 poin dikantongi oleh BTR. Yes, kalau Chicken udah fix, mereka bakal ngebalap poin dari Box Gaming. Sementara Bigetron yang tersisa 2 pemain mereka masih bertahan juga. Ada 2 pemain OR yang bakal datang bentar lagi dari arah tebing. Wah ini PR karena RCS mendapatkan high ground-nya. Sementara Luva bakal melempar granat ke arah smoke-nya. Iya lempar smoke, lempar nggak apa-apa. Lempar ke smoke nggak apa-apa. Banyak lempar. Betul, dan BTR, dihajar, dihantem, dan masih ada backup di arah belakang. Top 3 men. TSM meratakan OR, ini sebuah keuntungan dan tinggal 2 tim yang tersisa. Bigetron masih bertahan. 17 kill nomor 2. Oh my god, BTR. Tinggal lahan 2 lagi, tapi ini bakal sedikit sulit ya karena Microboy tertumbang. Tapi kita bakal dari Zuxi, kita bakal lihat apakah bisa bertahan, tapi it's okay. Nice try. Buat Buat Bigetron Red Aliens. Gokil.